Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Wahyu Pranoto dari kelas 13 IJA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktik kerja lapangan yang saya lakukan di dua tempat, yaitu di SMK Negeri 2 Klaten dan juga di PT Tunas Arta Garda Tama. Yang pertama, pendahuluan latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan yang sering disingkat dengan kata PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. Adapun beberapa dasar hukum praktik kerja lapangan, yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang keempat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Kemudian untuk tujuan PKL, yang pertama, memiliki pandangan di masa depan nanti sejauh mana kompetensi yang didapat memberikan daya hasil dan keuntungan. Yang kedua, menempa mental siswa yang tadinya hanya di lingkungan sekolah, kemudian migrasi ke ranah hidup atau dunia usaha. Yang ketiga, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Kemudian untuk manfaat PKL, yang pertama, siswa dapat mengetahui seluk-beluk pekerjaan dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki untuk berkompetensi di dunia kerja. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang ketiga, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja. Yang keempat, menambah kompetensi dan dapat menanamkan etos kerja pada siswa di dunia kerja. Tugas dan tanggung jawab siswa dari PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan PKL minimal waktu pelaksanaannya adalah 6 bulan, kemudian maksimalnya adalah 9 bulan. Dan sebagai salah satu syarat kelulusan SMK Negeri 2 Klaten, kemudian menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan, menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara siswa, sekolah, dan industri, menjaga hubungan yang baik terhadap semua pekerja di tempat praktik kerja lapangan, dengan bersifat sopan, santun, dan tidak memaksakan kehendak, dan saling menghormati perbedaan. Kemudian yang kedua, keadaan umum perusahaan. Untuk profil perusahaan SMK Negeri 2 Klaten, STM Klaten dirintis pada tanggal 1 Agustus 1961 dengan Kepala Sekolah Bapak Raharjo dan dipelopori oleh Bapak Hadi Sanyoto, Yerubido, dan Parjimin. STM Klaten yang berstatus swasta secara resmi dikukuhkan pada tanggal 1 Januari 1965 menjadi Sekolah Teknik Menengah Negeri. Pada tahun 1991, STM Negeri Klaten menempati lokasi baru di Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Di lokasi ini, STM Negeri 2 Klaten bertambah 2 jurusan, yaitu jurusan otomotif dan jurusan audio video, dengan merubah nama menjadi SMK Negeri 2 Klaten. SMK Negeri 2 Klaten merupakan sekolah menengah kejuruan yang punya diklat 4 tahun, yaitu setelah mengikuti ujian nasional, siswa atau siswi masih harus menjalani praktik kerja praktik kerja industri atau prakerin selama minimal 6 bulan, dan setelah itu akan mengikuti wisuda. Kemudian untuk visi dan misinya menjadi SMK bertaraf internasional yang unggul, cerdas, bermartabat, dan cinta lingkungan. Kemudian misinya mewujudkan tamatan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk struktur organisasi dari SMK Negeri 2 Klaten, karena saya berada di bawah naungan program keahlian SIJA, ini adalah struktur dari organisasi program keahlian SIJA. Yang pertama dari kepala program keahliannya Bapak Muhammad Sigit Winoto, kemudian guru mapel produktifnya ada Bapak Ahmad Surul Mustafa, kemudian Bapak Andi Adriat Moko, kemudian Ibu Hati Aryani, kemudian Bapak Dalianta Budi Santosa, kemudian ada Bapak Muhammad Sigit Winoto, kemudian ada Bapak Riza Akbar. Untuk pengurusnya sendiri, dari sekretarisnya ada Bapak Andi, kemudian bendaharanya ada Ibu Hati, kemudian dari teknisi ada Bapak Suryanto. Untuk tata tertib perusahaannya sendiri, siswa PKL masuk pada pukul 8, kemudian pulang pada pukul 4 sore, seterusnya seperti itu, kecuali hari Jumat, pulang jam 3. Kemudian untuk siswa yang kedua, siswa melaksanakan PKL menggunakan pakaian bebas sopan. Yang ketiga, siswa melaksanakan PKL mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan informasi atau membantu pekerjaan guru jurusan.
Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, dilarang merokok di sekolah, dilarang membawa senjata api atau benda berbahaya lainnya ke sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus berpedoman pada SOP yang berlaku, mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk rekrutmen karyawannya, calon karyawan baru harus memenuhi persyaratan antara lain. Yang pertama, memenuhi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mengikuti tes seleksi. Untuk mengirim surat lamaran kerja dengan melampirkan, yang pertama, fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi ijazah S1 dan transkrip nilai yang dilegalisir 1 lembar, kemudian pas foto 3x4 berwarna 2 lembar, kemudian untuk yang keempat, kurikulum vitae. Untuk profil perusahaan, PT Tunas Arta Garda Tama. PT Tunas Arta Garda Tama atau TAG adalah perusahaan penyedia jasa keamanan swasta yang didirikan di Jakarta pada tahun 1999. TAG menyediakan beragam jasa keamanan termasuk cash in transit, cash management, ATM replenishment, dan jasa keamanan lainnya. TAG memiliki beberapa cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketika saya melaksanakan PKL ini, saya mendapatkan penempatan di TAG cabang di Bandung dengan alamat lengkapnya di Jalan Cibodas Raya nomor A46, Desa Parakan Saat, RT 1, kemudian RW 23, Antapani Tengah, Bandung, Jawa Barat. Untuk visi dan misinya ingin menjadi sebuah perusahaan jasa pengamanan yang dipercaya oleh masyarakat dan pihak asing investor untuk memberikan jasa pengamanan kepada mereka agar mereka dapat menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya dengan rasa aman. Misinya mewujudkan keamanan, khususnya keamanan di lingkungan kerja, sehingga segala potensi kerawanan, keamanan, dan dapat diantisipasi, dicegah, atau diminimalisasi akibatnya. Kemudian untuk struktur organisasinya sendiri, yang pertama ada koordinator CPC. Koordinator ini adalah penanggung jawab dari setiap masing-masing bagian di divisi. Kemudian Askort ATM. Askort ini adalah leader di dalam ruangan CPC. Nah, ATM sendiri adalah bagian dari CPC, ada 2, yaitu ada bagian ATM, kemudian ada bagian CM. Kemudian checker tugasnya adalah membantu Askort dalam melaksanakan tugas. Kemudian ada delivery ini adalah bagian packing. Kemudian kasir adalah karyawan di dalam CPC. Untuk tata tertib perusahaannya, yang pertama, apabila ada karyawan sakit berhalangan hadir, harus menghubungi supervisor atau koordinator yang berwenang atau bertugas dan melampirkan surat keterangan sakit sebagai bukti untuk dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan akan menjatuhkan sanksi yang tegas sesuai dengan prosedur apabila karyawan terbukti melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, setiap karyawan melaksanakan tugas sesuai arahan Askort. Setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi ketika berada di lingkungan perusahaan. Yang kelima, setiap karyawan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang keenam, setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan ataupun ketika berada di luar perusahaan. Kemudian untuk jadwal kerjanya di PT Tunas Arta Garda Tama ini menggunakan sistem shift. Yang pertama, shiftnya P1. Saya masuk jam 7, kemudian pulangnya jam 4. Kemudian untuk shift yang kedua P7, masuk jam 11 siang. Kemudian pulang jam 8 malam. Kemudian untuk shift S4 masuk dari jam 2 siang, kemudian pulang jam 10 malam. Kemudian untuk shift M1 ini kita masuk dari jam 8 malam, kemudian pulang jam 5 pagi. Kemudian shift M3 kita masuk jam 10 malam, kemudian pulang jam 7 pagi. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lain, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor ke atasannya. Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Untuk rekrutmen karyawannya ini saya sebutkan beberapa. Yang pertama, perusahaan tidak membuka lowongan untuk umum dan harus disalurkan oleh BCA-CMA ataupun memiliki relasi dengan perusahaan. Yang kedua, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan perusahaan.
Setiap calon karyawan wajib mengikuti tes atau ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan. Calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus ujian atau tes yang diselenggarakan perusahaan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training paling lama 3 bulan. Adanya masa percobaan atau training harus diberitahukan pada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan. Selama masa percobaan atau training, masing-masing pihak dapat memutuskan kerja setiap saat tanpa syarat. Kemudian yang terakhir, calon karyawan yang telah menyelesaikan masa training selama 3 bulan dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian kegiatan praktik kerja lapangan. Kegiatan praktik kerja lapangan yang saya lakukan di SMK Negeri 2 Klaten yang pertama adalah maintenance lab. Alur kerjanya yaitu dari mulai kemudian kita siapkan alat dan bahannya, kita hidupkan PC atau laptop yang akan di maintenance, kemudian kita cek keadaan dan kelengkapan hardware-nya, kemudian kita lihat di PC atau laptopnya apakah ada trouble. Jika ada trouble, kita lakukan troubleshooting, kemudian kita lakukan trouble solving, kita lihat lagi apakah masih ada trouble. Jika tidak, PC atau laptop siap digunakan, selesai. Maintenance lab ini sangat diperlukan untuk menjaga lab agar selalu terawat dan bisa dipakai. Saya melakukan ini sesuai instruksi dari teknisi SIJA dan juga melakukan pembersihan ruangan di lab tersebut. Kemudian kegiatan saya yang kedua, penggantian hard disk ke SSD pada PC. Alur kerjanya dari mulai kemudian kita siapkan alat dan bahannya, kita hidupkan PC, kita cek spesifikasi PC-nya, kita lihat penyimpanannya apakah sudah SSD. Jika belum SSD, kita lakukan penggantian dari hard disk ke SSD, kemudian kita instalkan Windows plus Office, kemudian PC siap digunakan, selesai. Jika kita lihat penyimpanannya sudah SSD, berarti kita tidak perlu melakukan penggantian dari hard disk ke SSD. Kemudian untuk instalasi Windows 7, alur kerjanya dari kita mulai, kemudian kita siapkan alat dan bahannya, kita pasang flash disk bootable-nya, kita mulai instalasi Windows-nya, kemudian kita lihat instalasinya apakah gagal. Jika ya, kita cek lagi flash disk yang digunakan, kita lihat lagi flash disk-nya apakah korup. Jika flash disk-nya tidak korup, kita coba pasang lagi, kita mulai instalasi lagi, kita lihat apakah instalasinya berhasil. Jika berhasil, kita masukkan data user pada Windows 7, kita masuk pada tampilan desktop, kemudian Windows siap digunakan, selesai. Kemudian untuk kegiatan PKL saya selama di PT Tunas Arta Gardama, yang pertama yaitu pengisian kaset ATM. Alur kerjanya dari kita mulai, kemudian kita siapkan alat dan bahannya, kemudian leader mempersiapkan uang yang akan diisi, kemudian teller mengisi form stock cartridge, kemudian teller mempersiapkan segel cartridge, teller melakukan pengisian uang ke cartridge. Setelah cartridge tersebut diisi, kemudian ditutup, kemudian menunjukkan segel yang akan dipasangkan ke kamera CCTV, kemudian pasang segel pada lubang seal cartridge, kemudian kaset ATM siap digunakan, selesai. Kegiatan pengisian kaset ATM ini dilakukan karena mesin ATM atau CRM bisa kehabisan uang jika memang stok uang di dalamnya habis. Oleh karena itu, petugas PC menyiapkan kaset-kaset yang sudah diisikan uang sebelumnya untuk kemudian diisikan ke lokasi ATM atau CRM. Kemudian untuk rekonsiliasi kaset ATM, alur kerjanya dari kita mulai, kemudian kita siapkan alat dan bahannya, kemudian kita memakai form recon untuk mencocokkan data, kemudian kita cocokkan WSID dengan form recon, kemudian tunjukkan tiap kaset ke CCTV, kemudian kita buka kaset reject atau retract, hitung uang yang ada di dalamnya, kemudian kita buka kaset recycling box, hitung uang yang ada di dalamnya, kemudian kita cocokkan jumlah uang dengan form recon, kita lihat apakah ada selisih uang. Jika ya, kita cocokkan lagi jumlah uang dengan form recon, kita lihat lagi apakah masih ada selisih uang. Jika tidak, kaset ditaruh ruangan untuk kaset kosong, kemudian selesai. Merekon kaset ATM atau CRM ini adalah kegiatan membongkar kaset ATM atau CRM kosong di ruangan CPC yang dibawa oleh tim dari CIT dari lokasi pengisian kaset ATM atau CRM. Kemudian untuk rekonsiliasi back CIT, alur kerjanya dari mulai, kemudian kita siapkan alat dan bahan, kita persiapkan back yang akan diproses, kita cocokkan grand total uang dengan fisik uang, kita lihat apakah ada selisih uang. Jika ya, kita lakukan hitung ulang dan terbitkan berita acara.
Jika tidak, perlihatkan form OR ke CCTV. Kemudian setiap mengambil uang dari bag ditunjukkan ke CCTV, hitung dan sortir uang dengan mesin. Kemudian ambil uang dari stacker per 100 lembar dan di band. Uang dijadikan per brut sesuai standarisasi dari BI, kemudian isi form store and teller, selesai. Rekonsiliasi bag CIT ini adalah kegiatan yang memproses bag yang berisi setoran dari nasabah atau klien. Kemudian untuk proses hitung uang, alur kerjanya dari mulai, kemudian kita siapkan alat dan bahan, kita sortir uangnya berdasarkan denom, jenis, keasliannya, kemudian dihitung menggunakan mesin atau manual, kemudian per 100 lembar uang dilakukan pengembangan dengan selotip, uang yang di band disusun dengan satu brut dengan teknik phasing, uang ditali dan disusun per brut, uang di packing dalam plastik sebanyak 10 brut uang masuk ke ruang khasanah, selesai. Sebelum uang di packing dan disimpan di ruang khasanah, uang disortir dahulu sesuai dengan denomnya, kemudian disortir juga berdasarkan jenisnya. Kemudian untuk proses packing uang, yang pertama alur kerjanya dari mulai, kemudian kita siapkan alat dan bahannya. Uang per brut diikat menggunakan mesin pengikat, uang yang sudah diikat diberi tanggal dan cap vendor. Khusus untuk uang outlay diberi paraf X dan disetor ke BI. Kemudian untuk uang yang sudah diberi cap di packing sesuai denom, kemudian uang di packing dengan plastik. Uang yang sudah di packing diberi label dan segel, kemudian uang masuk ruang khasanah, selesai. Packing uang ini adalah kegiatan memasukkan uang ke dalam plastik bag. Uang yang telah diproses di band dan di brut ini, kemudian uang tersebut dibawa ke meja packing untuk diikat menggunakan mesin pengikat. Kemudian untuk proses loading ini ada dua, yaitu loading ATM, kemudian ada loading CM. Yang pertama loading ATM, prosesnya alur kerjanya dari kita mulai, kemudian kita siapkan alat dan bahan, kita cek antara form OR surat jalan dan nomor kaset, kemudian keluarkan kaset recheck atau retrack dari pintu air dan cek keadaan kasetnya. Kemudian kita keluarkan recycling box dari pintu air dan cek keadaan kasetnya. Kita lihat kasetnya apakah ada cacat. Jika ya, kita beritahukan pada petugas RPL dan terbitkan berita acara. Kemudian kita cek WSID dan lokasi antara print counter dengan form OR. Kemudian kita lihat lagi, jika kasetnya tidak ada cacat, kita langsung saja ke cek WSID dan lokasi antara print counter dan form OR-nya. Kita checklist lokasinya, kita tanda tangan pada form OR, kita copot lembar pertama form OR untuk ke CPC-nya, kita masukkan kaset di ruang loading tadi ke ruang proses, kemudian selesai. Kemudian yang kedua untuk loading CM, alur kerjanya dari mulai kita siapkan alat dan bahan, kita masukkan canvas bag dari pintu air ke ruang loading, kita cek keadaan bagnya, kita lihat apakah bagnya ada cacat. Jika ada cacat, beritahu petugas RPL dan terbitkan berita acara. Kemudian jika tidak ada cacat, langsung saja kita cek nomor bag dan seal bag antara form OR dengan fisik bag. Kemudian tulis keterangan lokasi di seal bag bagian belakang, kemudian tanda tangan pada form OR. Kita copot lembar pertama form OR untuk ke CPC, kemudian masukkan bag ke ruang proses, kemudian selesai. Proses loading ini adalah proses serah terima barang antara petugas CPC dengan petugas CIT. Proses loading ini dilakukan di ruang loading. Kemudian barang yang diloadingkan biasanya adalah kaset, kemudian ada bag CIT, kemudian ada uang tunai. Dan di setiap proses loading ini harus ada bukti serah terima, kemudian disertai tanda tangan. Kemudian kesesuaian kompetensi dengan sekolah. SMK Negeri 2 Klaten. Kompetensi yang diajarkan di SMK Negeri 2 Klaten mencakup IT support dan komputer dan jaringan dasar. Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Klaten, saya memperoleh kompetensi sebagai seorang teknisi komputer dan jaringan. Di sana penulis dilatih agar bisa melakukan troubleshoot dan trouble solving dengan cepat. Penulis belajar lebih lanjut mengenai bagaimana cara melakukan perbaikan PC, melakukan penggantian dari hard disk ke SSD, dan lain-lain, sehingga masih ada kompetensi yang sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah, yaitu materi komputer dan jaringan dasar. Untuk PT Tunas Arta Garda Tama sendiri, karena perusahaan ini bergerak di bidang keuangan dan transit, jadi penulis banyak belajar kompetensi di bidang keuangan. Keuangan yang dimaksud di sini adalah bagaimana penulis diajarkan untuk melakukan penghitungan uang
dari ATM, kemudian melakukan penghitungan uang nasabah atau klien atau penghitungan dari batch, kemudian melakukan pengisian uang ke kaset ATM, melakukan serah terima kaset ATM dan juga canvas bag dengan bagian EPL dan CIT, kemudian melakukan proses sortir, pengelompokan, penghitungan dan penyimpanan uang, serta melakukan packing uang sesuai dengan standarisasi dari BI, sehingga kesesuaian kompetensi antara industri ini dengan sekolah adalah tidak ada. Kesimpulannya, penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di industri SMK Negeri 2 Klaten selama 2 bulan dan PT Tunas Arta Garda Tama selama 6 bulan. Di samping adanya kegiatan PKL sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten, penulis mendapatkan manfaat dan pengalaman dari dilaksanakannya kegiatan PKL. Selama pelaksanaan PKL di SMK Negeri 2 Klaten, penulis mendapatkan kompetensi di bidang teknisi sehingga bisa mendapatkan pengalaman seperti servis dan perbaikan PC, juga diajarkan untuk troubleshooting dan trouble solving dengan cepat. Sementara saat di PKL di PT Tunas Arta Garda Tama, penulis ditempatkan di bagian CPC atau Cash Processing Center. Di sini penulis mendapatkan banyak pengalaman baru di dunia kerja, yaitu di dunia keuangan seperti cara membuka kaset ATM, cara membuka kaset ATM, dan lainnya. Memang tidak banyak kompetensi yang sesuai di kedua tempat penulis PKL dengan sekolah, tapi di kedua tempat tadi penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru di dunia kerja. Dengan indikator itu membuktikan kelayakan SMK Negeri 2 Klaten dan PT Tunas Arta Garda Tama sebagai tempat praktik kerja lapangan yang layak. Kemudian saran untuk adik kelas, yang pertama, sebaiknya persiapkan tempat PKL lebih dini agar tidak kebingungan saat memasuki masa PKL. Yang kedua, selalu menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, kemudian SMK Negeri 2 Klaten. Yang ketiga, belajar dengan giat dan disiplin agar saat PKL sudah punya bekal berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian sebaiknya pilih tempat PKL yang sesuai dengan kompetensi keahlian. Sekian video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.